Di dunia ini, kebaikan memang tak selalu langsung dibalas. Tapi percayalah, ia tak pernah sia-sia. Siapa sangka, hanya karena menolong seorang nenek tua yang kesusahan membawa koper di bandara, hidup seorang TKI bisa berubah total. Dari yang hampir kehilangan arah, jadi punya pekerjaan legal dengan gaji besar di luar negeri. Cerita ini adalah gambaran tentang bagaimana kebaikan sekecil apapun bisa membuka jalan tak terduga dalam hidup seseorang. Sebelum kita mulai cerita harunya, jangan lupa tekan tombol like dulu ya. Dan subscribe untuk dukung channel ini terus berbagi cerita inspiratif. Yang sudah like, kami doakan rezekinya makin lancar, hidupnya dimudahkan, dan segala pintu kebaikannya dibuka lebar-lebar. Amin. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu, kisah ini mengingatkanmu pada pengalaman yang pernah kamu alami. Yuk, kita mulai ceritanya. Ini dia, TKI dan koper butut di bandara. Welcome to Montesa Channel. Rina menatap keluar jendela pesawat dengan pandangan kosong. Awan-awan putih yang berarak perlahan di langit tampak begitu tenang, kontras dengan isi hatinya yang penuh kegelisahan. Hari ini, ia kembali ke Indonesia, bukan karena rindu atau pulang dalam kemenangan, tapi karena kontraknya sebagai TKI di Hong Kong telah berakhir. Dan kini, dia harus kembali tanpa kepastian akan masa depan. Begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, langkah Rina terasa berat. Di tangannya hanya ada satu koper tua, dengan roda yang sudah longgar dan pegangan yang dibalut lakban. Itu satu-satunya barang bawaannya setelah bertahun-tahun bekerja di negeri orang. Tak ada oleh-oleh mewah, tak ada koper besar penuh hadiah seperti yang dulu dia bayangkan waktu pertama kali berangkat. Hidup memang tak seindah harapan. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, Rina duduk di salah satu sudut ruang tunggu bandara. Ia membuka dompetnya yang tipis dan mulai menghitung sisa uang. Tak banyak yang tersisa. Sebagian besar gajinya habis untuk biaya berobat ibunya di kampung, dan sebagian lagi dikirimkan untuk membayar utang keluarga. Kini, uang di tangannya hanya cukup untuk pulang ke kampung dan bertahan beberapa hari. Setelah itu, entah apa yang akan terjadi. Rina menghela napas panjang, sambil menahan kantuk dan lelah. Ia melihat ke sekeliling. Wajah-wajah sibuk berlalu lalang di depannya, ada yang terlihat bahagia, ada pula yang terburu-buru. Tapi tak satu pun peduli dengan keberadaannya di tengah keramaian itu. Ia merasa sendiri, sunyi. Pikirannya mulai melayang. Ia sempat ditawari kerja lagi di luar negeri, tapi harus lewat jalur belakang, tidak resmi, berisiko besar. Hatinya bimbang, ia takut tertipu. Tapi jika diam di kampung, pekerjaan pun tak ada, masa depan serasa jalan buntu. Dalam kesendirian dan kecemasan itu, Rina hanya bisa menatap koper tuanya, barang tua yang jadi saksi betapa kerasnya ia berjuang. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Yang ia tahu, hidup harus terus berjalan, meski dalam ketidakpastian. Dan ia tidak pernah menyangka, bahwa pertemuan tak terduga di bandara hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Rina mengangkat kopernya pelan. Ia berjalan ke arah luar terminal kedatangan dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Di sepanjang lorong bandara, ia melihat wajah-wajah bahagia orang-orang yang disambut keluarganya dengan pelukan, tawa, dan air mata rindu. Tapi tidak ada siapapun yang datang untuk menjemputnya. Ia berjalan seorang diri, menyusuri koridor panjang yang dingin dan terang, ditemani bayang-bayang pikirannya sendiri. Ketika ia hendak menuju pintu keluar untuk mencari bus ke terminal terdekat, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok seorang nenek tua. Perempuan itu tampak kebingungan, berdiri di dekat salah satu tiang beton besar, menggenggam koper besar berwarna coklat yang jelas sudah sangat usang. Roda kopernya tidak berfungsi, dan saat ia mencoba menyeretnya, koper itu hanya bergesek dengan lantai, menimbulkan suara berdecit yang menyayat telinga. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu kembali melanjutkan langkah. Sebagian bahkan menampakkan raut terganggu, seolah suara itu mengganggu kenyamanan mereka. Tapi tidak satu pun yang berhenti untuk membantu. Rina menghentikan langkahnya. Ia menatap nenek itu beberapa detik. Wajahnya tampak lelah, tubuhnya membungkuk, dan tangannya gemetar saat mencoba mengangkat koper. Sehelai selendang menutupi kepalanya, tapi jelas terlihat rambut putih yang mencuat dari sela-selanya. Dalam hati kecilnya, Rina merasa seperti sedang melihat ibunya sendiri. Tanpa pikir panjang, Rina mendekat. "Nek, boleh saya bantu?" tanyanya pelan. Nenek itu menoleh dengan tatapan agak terkejut.
tapi matanya langsung tampak hangat. Ia mengangguk perlahan, seolah merasa lega akhirnya ada seseorang yang peduli. Maaf, saya bingung, saya nunggu anak saya, tapi HP saya mati. Koper ini berat, saya nggak kuat dorong, kata nenek itu lirih. Rina tersenyum, tidak apa-apa, Nek, sini, biar saya bantu, mari kita cari tempat duduk dulu. Ya, dengan tenaganya yang masih tersisa, Rina mengangkat koper besar itu sambil menarik kopernya sendiri. Meski koper nenek itu berat dan bentuknya aneh, ia tetap berusaha mengangkatnya pelan-pelan agar tak menyakiti punggungnya sendiri. Ia lalu memapah sang nenek ke area duduk dekat ruang tunggu, yang sedikit lebih tenang dan tak terlalu ramai. Setelah duduk, Rina membuka botol minumnya dan menyodorkannya kepada sang nenek. Ia juga mengeluarkan sebungkus roti isi dari tasnya. Roti itu tadinya ingin ia makan di bus nanti, tapi ia tahu, orang tua itu lebih membutuhkannya. Nek, ini dimakan dulu, ya, biar ada tenaga, ucapnya lembut. Sang nenek menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, Nak, jarang sekali ada orang baik seperti kamu. Di tempat seramai ini, semua orang jalan cepat-cepat. Tak ada yang lihat orang tua seperti saya. Mereka mulai mengobrol. Rina hanya memperkenalkan diri sepintas. Ia bilang ia baru pulang kerja dari luar negeri, belum ada rencana pasti, dan sedang menunggu bus untuk pulang ke kampung. Ia tidak mengeluh, tidak menceritakan beratnya hidup, tapi dari nada bicaranya, siapapun bisa tahu bahwa ia sedang menahan beban besar. Sang nenek menatapnya dalam-dalam. Kamu orang baik, wajahmu sabar, kamu pasti anak yang bertanggung jawab. Rina hanya tersenyum tipis. Saya cuma melakukan apa yang ibu saya ajarkan. Nek, jangan diam saja kalau lihat orang butuh bantuan. Waktu berlalu, langit di luar mulai berubah warna. Sore menjelang, Rina masih duduk menemani nenek itu yang terus menoleh ke arah pintu masuk, berharap melihat sosok anaknya datang menjemput. Dan akhirnya, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu masuk. Seorang pria berkemeja rapi dan mengenakan jam tangan mahal turun tergesa-gesa dari mobil. Ia langsung menghampiri mereka. Ibu, maaf ya, saya kena macet panjang di tol. HP ibu mati, saya panik, ucap pria itu sambil memeluk nenek itu dengan wajah khawatir. Nenek itu tersenyum dan menepuk punggung anaknya. Tidak apa-apa, ibu tidak sendiri. Ini, ada Rina yang bantu ibu dari tadi. Dia seperti malaikat kecil yang dikirim Tuhan. Pria itu menoleh ke arah Rina, tatapannya serius, tapi bukan marah, lebih kepada rasa terima kasih yang dalam. Ia menyodorkan tangan. Terima kasih banyak ya, Mbak Rina, ibu saya tadi sempat panik katanya. Saya Adrian. Rina hanya tersenyum kecil dan menjabat tangannya. Tidak apa-apa, Pak, saya juga kebetulan sedang nunggu kendaraan, jadi tidak masalah. Adrian mengangguk, lalu ia mengeluarkan dompet. Tampak ingin memberikan uang sebagai bentuk terima kasih, tapi Rina buru-buru menolak. Maaf, Pak, saya ikhlas bantu, saya tidak minta imbalan. Adrian menatapnya, kali ini dengan ekspresi berbeda, seolah ia sedang menilai seseorang, bukan dari penampilan, tapi dari sikap dan hati. Ia mengembalikan dompetnya ke saku, lalu mengeluarkan selembar kartu nama dan menyodorkannya. Kalau suatu hari nanti kamu butuh kerja atau butuh bantuan, tolong hubungi saya ya. Serius, orang seperti kamu langka. Rina hanya menerima kartu itu tanpa ekspektasi. Dalam hatinya ia berpikir, ini mungkin hanya basa-basi orang kaya. Tapi ia tetap mengucapkan terima kasih dengan sopan. Mereka lalu berpamitan. Rina kembali sendiri ke area tunggu. Ia menatap kartu nama di tangannya, lalu menyelipkannya ke dalam dompet yang hampir kosong. Saat itu, ia belum tahu, tapi pertemuan sederhana di hari yang biasa itu akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Langit senja mulai meredup, dan lampu-lampu bandara satu persatu menyala. Rina kembali duduk di bangku dekat konter tiket, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai. Ia memeluk kopernya sendiri, tubuhnya letih. Tapi pikirannya belum bisa tenang. Meski telah membantu seseorang dan menerima kartu nama, hatinya masih belum percaya bahwa hal itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa. Beberapa menit setelah ia duduk, langkah cepat terdengar mendekat. Suara sepatu pantofel pria berdetak ringan di lantai marmer. Rina menoleh dan mendapati Pak Adrian kembali berdiri di hadapannya, kini tanpa ibunya. Maaf, Rina, saya ganggu sebentar ya, ucapnya dengan nada tenang namun sopan. Rina cepat berdiri. Oh, tidak apa-apa, Pak,
Ada yang bisa saya bantu? Adrian menggeleng, lalu tersenyum kecil. Justru saya yang merasa perlu berbicara sebentar sama kamu, boleh saya duduk? Rina mengangguk dan mereka duduk berdampingan. Beberapa orang menatap sekilas, heran melihat seorang pria berkemeja rapi dan tampak mapan berbicara serius dengan seorang perempuan muda yang berpakaian sangat sederhana. Barusan ibu saya cerita panjang lebar di mobil, kata Adrian membuka percakapan. Katanya kamu bantu dari awal, nemenin beliau, kasih minum, bahkan bantu bawa koper yang berat itu. Kamu tahu, banyak orang tadi lewat, tapi nggak satu pun yang berhenti. Rina hanya tersenyum kecil. Saya nggak tega lihat beliau kesusahan. Pak, ibu saya juga sudah tua. Saya kebayang kalau itu ibu saya. Adrian terdiam sejenak, menatap jauh keluar jendela. Saya sering lihat orang-orang baik seperti kamu di jalan, tapi jarang ada yang mau bantu tanpa pamrih. Hari ini saya ingat sesuatu, bahwa orang jujur dan tulus itu masih ada, dan seringkali datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Rina menunduk, kata-kata itu terlalu besar baginya. Ia tidak merasa istimewa, apalagi pahlawan. Ia hanya melakukan sesuatu yang menurutnya wajar. Saya boleh tahu kamu dari mana? Tanya Adrian. Dari Brebes, Pak. Saya baru pulang kerja dari Hong Kong. 3 tahun di sana. Kontrak habis, dan sekarang pulang, belum tahu mau kemana lagi. Adrian mengangguk perlahan. Kerja sebagai apa di sana? Jadi asisten rumah tangga, Pak. Tapi bos saya pindah negara, jadi saya nggak diperpanjang. Saya sempat cari-cari kerja lagi, tapi banyak yang nawarin lewat jalur ilegal. Saya takut tertipu, makanya pulang dulu, walaupun di kampung juga nggak tahu bisa kerja apa. Suara Rina terdengar datar, tidak minta dikasihani, hanya berkata sejujurnya, ada kelelahan dalam nadanya, tapi juga ada keikhlasan. Adrian mengangguk, seperti sedang menyusun sesuatu dalam pikirannya. Kamu bisa baca tulis komputer, atau pernah belajar administrasi? Tanyanya tiba-tiba. Rina sempat terkejut dengan pertanyaan itu. Dulu sebelum berangkat kerja, saya ikut pelatihan TKI, belajar sedikit soal komputer dasar. Bisa Microsoft Word, Excel, dan email. Tapi ya, nggak jago. Adrian tersenyum, kadang yang saya cari bukan orang yang jago, tapi orang yang bisa dipercaya. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan map kecil berisi brosur perusahaan dan kartu nama lainnya. Saya ini direktur operasional di salah satu perusahaan logistik. Kami punya cabang juga di Malaysia dan Taiwan. Kebetulan, bulan depan, kami butuh tambahan staf untuk tim dokumentasi ekspor di kantor cabang Malaysia. Syaratnya tidak berat, tapi yang paling penting, harus orang yang bisa dipercaya dan bisa kerja jujur. Rina menatapnya dengan mata sedikit membesar. Ia masih belum mengerti arah pembicaraan itu. Kamu tertarik? Tanya Adrian. Rina seperti terdiam sesaat. Ia tak pernah membayangkan tawaran sebesar ini datang dari orang asing yang baru dikenalnya beberapa jam lalu. Maaf, Pak, maksudnya, saya ditawari kerja di luar negeri lagi. Tapi, legal, lewat jalur resmi. Adrian mengangguk. Ya, kami bantu urus semua dokumen. Ibu saya jarang sekali memuji orang, apalagi yang baru dia kenal. Tapi hari ini, dia bilang, tolong bantu gadis itu. Dia seperti anak sendiri, dan kalau ibu sudah bicara seperti itu, saya nggak akan mengabaikannya. Rina menunduk. Kali ini, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menangis keras, tapi dalam hatinya, rasa haru dan syukur bercampur jadi satu. Semua kegelisahan yang selama ini menggerogoti pikirannya seperti mendadak reda, digantikan oleh secercah harapan yang nyata. Saya tidak akan sia-siakan, Pak, kalau memang diberi kesempatan, saya akan kerja sungguh-sungguh, ucapnya pelan namun tegas. Adrian tersenyum lagi. Saya tahu, sekarang, pulanglah ke kampung. Temui ibumu. Nanti minggu depan, hubungi saya lewat nomor di kartu itu. Kami akan mulai proses wawancara dan pelatihan kecil-kecilan. Tenang saja, semua biaya ditanggung perusahaan. Rina mengangguk, kali ini dengan senyum yang tulus. Sore itu, ia tidak hanya membawa koper tua dan dompet tipis pulang ke kampung. Ia membawa harapan baru, dan sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa membuka pintu rezeki yang tidak pernah disangka. Dan semua itu, berawal dari sebuah koper butut di bandara dan seorang nenek yang hampir tak mampu lagi menariknya sendiri. 1 minggu telah berlalu sejak pertemuan itu. Rina kembali ke kampung halamannya di Brebes.
disambut pelukan hangat dari sang ibu yang kini sudah jauh membaik dari sakitnya. Rumah mereka masih sama sederhana, berdinding setengah bata, dengan atap seng yang sering bocor saat hujan. Tapi kali ini, ada yang berbeda dalam diri Rina. Ia tak lagi termenung setiap malam memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia punya sesuatu yang bisa disebut harapan. Di dompetnya, terselip kartu nama yang ia jaga baik-baik. Kartu itu tak hanya berisi nama dan nomor telepon seorang direktur, tapi juga menjadi simbol dari kesempatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa hari ia habiskan membantu ibunya di rumah. Ia membersihkan halaman, mencuci pakaian, dan sesekali ikut membantu tetangga, memetik cabai di kebun agar ada sedikit pemasukan. Namun setiap kali ia duduk diam, pikirannya kembali ke bandara, ke wajah sang nenek, suara roda koper yang berdecit, dan percakapan singkat dengan Pak Adrian. Sesuai janji, hari Senin pagi, Rina memberanikan diri menghubungi nomor yang tertulis di kartu nama itu. Tangannya sempat gemetar saat menekan tombol panggil. Jantungnya berdetak cepat. Ia takut jika nomornya sudah tidak aktif, atau lebih buruk bahwa semua itu hanyalah basa-basi belaka. Namun tidak, telepon itu tersambung. Suara di seberang sana terdengar jelas. "Selamat pagi, ini dari kantor PT Da Cargo Internasional. Apa benar ini dengan Mbak Rina?" Rina menjawab dengan suara pelan namun yakin. Ia dipersilakan datang ke kantor pusat di Jakarta untuk wawancara langsung. Semua biaya perjalanan akan ditanggung, dan akomodasi selama proses pelatihan disiapkan. Hari itu juga, Rina pamit pada ibunya dan naik bus menuju Jakarta. Koper tua yang dulu ia bawa pulang kini kembali ia bawa, tapi kali ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai saksi dari perjalanan hidup yang terus berlanjut. Sesampainya di kantor pusat, Rina terpana. Gedungnya tinggi, kaca-kaca di dindingnya memantulkan langit biru yang cerah. Ia melangkah masuk dengan sedikit ragu, mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga dan celana hitam terbaik yang ia punya. Di ruang resepsionis, ia menyebutkan namanya. Tak lama, seorang staf perempuan membawanya naik ke lantai 5. Pintu terbuka, dan di dalamnya duduk sosok yang sudah ia kenal, Adrian. Dengan pakaian rapi dan senyum hangat seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Rina," sapanya sambil berdiri dan menyodorkan tangan. "Senang sekali kamu datang. Ibu saya terus bertanya-tanya kapan kamu mulai kerja." Rina tertawa kecil, canggung namun senang. "Saya juga tak sabar, Pak, ini semua seperti mimpi." Adrian mengangguk. "Tapi ini bukan mimpi. Kamu layak mendapatkannya. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga punya hati yang peduli." Pertemuan itu berlangsung sederhana namun bermakna. Adrian menjelaskan bahwa tugas Rina nantinya adalah membantu tim dokumentasi ekspor-impor di kantor cabang Malaysia. Ia akan mulai dengan pelatihan dasar di Jakarta selama 2 minggu. Kemudian jika lolos evaluasi, akan diberangkatkan secara resmi. Rina sempat bertanya, "Kenapa saya, Pak? Saya tidak punya ijazah tinggi. Banyak orang yang lebih pintar di luar sana." Adrian menatapnya serius. "Karena kamu jujur, dan karena kamu menolong ibu saya saat semua orang menoleh pun tidak. Itu sudah cukup bagi saya." Hari-hari berikutnya, Rina mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Ia belajar kembali cara mengetik cepat, mengelola dokumen, membaca data ekspor, dan bahkan bahasa Inggris bisnis dasar. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir, membawa buku catatan kecil yang penuh coretan. Instruktur pelatihan memujinya sebagai peserta paling tekun. Ia tahu, kesempatan seperti ini tak akan datang 2 kali. 2 minggu kemudian, Rina dinyatakan lolos. Surat resmi dari perusahaan pun diberikan kepadanya. Ia akan ditempatkan di Kuala Lumpur sebagai staf administrasi logistik, dengan izin kerja legal dan fasilitas yang bahkan belum pernah ia bayangkan. Di hari terakhir pelatihan, Adrian memanggilnya ke ruangannya. Di sana, sang ibu nenek yang ia temui di bandara ikut hadir, duduk dengan senyum penuh kehangatan. "Saya ingin kamu tahu, Rina," ucap sang nenek pelan, "kamu sudah menyelamatkan saya waktu itu. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Di usia saya, jarang sekali saya merasa benar-benar dihargai oleh orang asing. Kamu bukan hanya membantu membawa koper saya, kamu membawa kembali keyakinan saya bahwa masih ada orang baik di dunia ini." Air mata menetes di sudut mata Rina. Ia hanya bisa membungkuk, tak sanggup berkata banyak.
Hari itu, ia resmi menerima surat penempatan kerja dan tiket penerbangan. Namun lebih dari semua itu, ia menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai hidup yang selama ini ia pegang teguh: kesederhanaan, kejujuran, dan kepedulian. Dan tanpa ia sadari, koper tua yang dulu menjadi simbol keterbatasannya kini telah berganti makna, bukan lagi sebagai beban masa lalu, tapi sebagai simbol dari perjalanan menuju masa depan yang ia raih, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan hati yang tulus. Pagi itu, langit Kuala Lumpur terlihat bersih dan tenang. Di luar jendela apartemen kecil yang disediakan perusahaan, cahaya matahari masuk perlahan, menari-neri di dinding putih yang kosong namun hangat. Di dalam ruangan itu, Rina sedang merapikan setelan kerjanya ke meja putih. Dengan celana bahan hitam dan lencana nama perusahaan di dadanya, di meja kecilnya, ada sebuah bingkai foto, bukan foto keluarga, bukan foto dirinya, melainkan foto koper tuanya yang kini sudah tidak ia bawa lagi. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa semua ini berawal dari situ. Hari ini adalah hari pertamanya resmi bekerja sebagai staf dokumentasi ekspor di kantor cabang Malaysia. Ia tak lagi jadi pembantu rumah tangga seperti dulu. Kali ini, ia duduk di balik meja, bekerja dengan laptop, mengecek dokumen pengiriman barang, berkoordinasi lewat email dan rapat daring. Tapi, yang paling membuatnya bangga, bukan seragamnya, bukan ruangannya, bukan gajinya yang kini jauh lebih besar. Yang membuat Rina merasa berarti, adalah rasa dihargai. Setiap pagi ia disapa dengan senyum oleh rekan-rekan kerjanya. Setiap pendapatnya didengar, setiap pekerjaannya diapresiasi. Ia tidak lagi merasa seperti orang luar, tapi bagian dari tim, dari seseorang yang dulu merasa tak punya arah. Ia kini tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan tetap rendah hati. Dan hidupnya tidak hanya berubah secara ekonomi. Sejak ia bekerja di kantor ini, ia sering diundang ke acara sosial perusahaan, kegiatan donasi, kunjungan ke panti jompo, pelatihan untuk calon TKI agar bisa bekerja secara legal dan aman. Dalam setiap kegiatan itu, Rina ikut serta dengan antusias. Ia tahu, ia punya utang moral untuk meneruskan kebaikan yang pernah ia terima. Suatu malam, setelah rapat mingguan selesai, Adrian mengajak Rina berbicara di pantry kantor. Kamu tahu, Rina, sekarang, setiap kali ada rekrutmen baru, ibu saya selalu bilang, pastikan kamu cari orang seperti Rina, yang bekerja bukan hanya pakai otak, tapi juga hati. Rina tersenyum, menunduk pelan. Saya hanya melakukan hal kecil, Pak, bantu nenek di bandara. Gak pernah nyangka jadi begini. Adrian mengangguk. Betul, kamu gak pernah nyangka. Tapi saya juga gak pernah nyangka, seseorang yang datang dari kampung kecil, dengan koper rusak, bisa jadi bagian penting dari perusahaan ini. Malam itu, Rina pulang dengan perasaan damai. Ia menatap langit-langit kamarnya sebelum tidur, lalu membuka dompet kecilnya. Di dalamnya masih tersimpan kartu nama yang sudah mulai usang. Kartu yang dulu ia anggap hanya selembar kertas tanpa arti, kini itu adalah pengingat bahwa takdir bisa berubah dalam sekejap jika kita cukup tulus untuk berbuat baik, bahkan pada orang yang tidak kita kenal. Beberapa bulan kemudian, perusahaan tempat Rina bekerja membuka program pelatihan bagi TKI yang sudah kembali ke Indonesia, namun belum punya arah. Rina ditunjuk sebagai mentor. Ia berdiri di depan ruangan pelatihan, berbicara dengan suara yang dulu gemetar, kini penuh percaya diri. Saya dulu juga seperti kalian, pulang kerja dari luar negeri, bingung, takut, dan merasa sendirian. Tapi satu hal yang saya pegang sejak dulu, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena kadang, hidup kita berubah, bukan karena ijazah, bukan karena koneksi, tapi karena hati yang ikhlas menolong tanpa pamrih. Semua peserta terdiam. Di mata beberapa dari mereka, tampak binar harapan mulai tumbuh. Mungkin mereka belum tahu kemana hidup akan membawa mereka, tapi kini, mereka percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, punya daubah yang luar biasa. Dan begitulah, dari sebuah koper butut di bandara, dari satu senyum dan uluran tangan untuk seorang nenek tua yang tak dikenal, nasib Rina berubah sepenuhnya, bukan karena keajaiban, tapi karena ketulusan. Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita bantu. Bisa jadi, orang yang kita tolong hari ini adalah pintu menuju takdir yang sudah lama menunggu kita membuka. Dan itulah cerita hari ini.
Satu tindakan kecil membantu seorang nenek membawa koper tua di bandara mengubah seluruh arah hidup seorang TKI yang tadinya hampir putus asa, dari tanpa harapan, menjadi seseorang yang dihargai, sukses, dan bisa kembali memberi arti bagi banyak orang. Kita nggak pernah tahu, siapa yang akan kita temui hari ini. Bisa jadi, seseorang yang kelihatannya lemah, justru membawa pintu rezeki yang tak terduga. Dan bisa jadi juga, kebaikan kecil yang kita lakukan sekarang, akan kembali ke kita di waktu yang paling kita butuhkan. Jadi kalau kamu percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, yuk bantu sebarkan cerita ini. Tekan like, lalu share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, silakan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari channel ini. Tulis juga di kolom komentar. Kebaikan apa yang pernah kamu terima, yang tak pernah kamu lupakan sampai hari ini? Yang sudah like, kami doakan rezekinya lancar, sehat selalu, dan semoga kebaikanmu kembali berlipat-lipat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.